Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Berliana dengan NIM 21042279 dengan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Hukum Indonesia pertemuan 7. Yang pertama yaitu tujuan hukum. Hukum memiliki tujuan yang menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, adil, damai, yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Menurut para ahli, tujuan hukum ialah 1. Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum ialah guna mencapai kemanfaatan. Artinya, hukum dapat menjamin kebahagiaan orang banyak. Teori tersebut juga dikenal dengan teori utilitas. 2. Geni. Sedangkan geni, tujuan hukum merupakan untuk mencapai adanya keadilan dan juga sebagai unsur keadilan. Unsur keadilannya itu kepentingan daya guna serta kemanfaatan. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberi kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Yang kedua yaitu mazhab hukum. Hukum alam berpendapat bahwa selain hukum positif yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum yang berasal dari Tuhan itulah yang dikenal sebagai hukum alam. Hukum positif yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam, karena hukum yang berasal dari Tuhan bertentangan dengan hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang dibentuk oleh manusia. Positivisme hukum juga sering disebut sebagai aliran hukum positif. Aliran ini memandang perlunya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, yaitu antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya. Aliran hukum positif memandang bahwa semua persoalan di masyarakat harus diatur dengan hukum tertulis. Bagi penganut aliran ini, tidak ada norma hukum selain hukum positif. Yang ketiga yaitu utilisme adalah aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan. Adil tidaknya suatu hukum ditentukan dari apakah hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan, apa yang dinikmati oleh sebanyak mungkin individu di dalam masyarakat, atau yang sering dikenal sebagai the greatest happiness for the greatest number of people. Mazhab sejarah. Aliran ini timbul sebagai reaksi aliran hukum alam yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif dan tidak memperhatikan fakta sejarah, khususan dan kondisi nasional. Mazhab sejarah memandang bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku dari semua bangsa. Aliran ini juga berpendapat bahwa hukum timbul karena perasaan keadilan terletak di dalam jiwa masyarakat atau jiwa bangsa. Hukum bukan berasal dari pemerintah penguasa, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Selanjutnya yaitu sifat hukum. Hukum bersifat mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur, ya karena hukum memiliki aturan yang wajib ditaati oleh semua golongan masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan semua masyarakat. Semua aturan yang berlaku ada di setiap undang-undang dan undang-undang tersebut memiliki pasal yang berlaku. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hukum. Yang pertama, mengatur setiap perilaku manusia atau masyarakat. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Yang ketiga, mengandung sebuah larangan dan perintah. Yang keempat, memiliki unsur perlindungan dan melindungi.
Yang kelima, adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Dan yang keenam, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Unsur hukum. Yang pertama itu dasar dari tataran hukum atau objek yang akan diatur tata hukum yang bersangkutan, yaitu masyarakat yang diorganisasikan. Yang kedua, berkaitan dengan itu hukum adalah perintah, janji, izin, dan disposisi. Yang ketiga yaitu norma hukum. Yang keempat, isi dari tata hukum adalah kehidupan sosial dalam masyarakat. Yang kelima, hubungan hukum. Dan yang keenam, dasar hukum, akibat hukum, dan fakta hukum. Selanjutnya yaitu sumber hukum. Secara umum, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat hukum dapat menjadikan sumber hukum material. Selain itu, sumber hukum material juga bisa berupa hal-hal yang mempengaruhi pembentukan hukum, seperti pandangan hidup, hubungan sosial dan politik, situasi ekonomi, corak, peradaban, serta letak geografis dan konfigurasi internasional. Yang kedua yaitu sumber hukum formil, terdiri atas undang-undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Selanjutnya ada konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah cara kerja atau berpikir hakim dalam menentukan hukum atau penerapan sesuatu ketentuan perundang-undangan. Konstruksi hukum terdiri atas konstruksi analogi, penghalusan hukum, dan argumentum contrario. Yang terakhir yaitu penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya, dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus. Macam-macam metode penafsiran, yaitu ada gramatikal, historis, sistematis, teologis, perbandingan hukum, dan futuristis. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau pengulangan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.